Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang Spannung Verhältnis atau biasa disebut adalah tarik-menarik antar tiga unsur dalam hukum. Perkenalkan, dari kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Albin Maulana Khairuddin Adin Saputra. Hai, aku Nindi. Aku Gloria Rosaria Pangalinan. Saya Olivani Zakmaladi. Aku Aska Salsiabila Alivia Putri. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang latar belakang. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu unsur keadilan, unsur kepastian, dan unsur kemanfaatan. Meski dalam prakteknya tidak selalu mudah menegakkan komponen secara seimbang antara ketiga unsur tersebut, tujuan hukum secara umum adalah untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sehingga bagi setiap manusia, kapanpun, dimanapun, dan dalam persoalan apapun, senantiasa ingin diperlakukan secara adil. Rumusan yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ada dua. Yang pertama, apa saja tiga nilai dasar hukum tersebut. Yang kedua, bagaimana hubungan antara tiga nilai dasar tersebut. Di sini aku akan menjelaskan tentang tiga nilai hukum menurut Gustav Radbruch. Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar yang orientasinya adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam pelaksanaan hukum. Ketiga nilai dasar tersebut adalah nilai keadilan, nilai kemanfaatan hukum, dan nilai kepastian hukum. Nilai dasar yang pertama adalah nilai keadilan. Keadilan adalah salah satu tujuan dari hukum selain kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Keadilan di sini terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Begitu dominan dan sentralnya kedudukan serta peranan dari nilai keadilan dalam hukum, sehingga Gustav Radbruch mengemukakan Recht ist Willkür Gerechtigkeit, yang artinya hukum adalah kehendak demi untuk keadilan. Nilai dasar yang kedua adalah nilai kemanfaatan hukum. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan dari hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum itu pada prinsipnya hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk menciptakan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Nilai dasar hukum yang ketiga adalah nilai kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah di mana suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas artinya tidak mengandung keraguan-raguan, dan logis dalam artian di mana ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak bertubrukan dan menimbulkan konflik norma. Ada beberapa pemikir berpendapat bahwa kepastian hukum adalah di mana suatu perilaku manusia, baik individu, kelompok maupun organisasi, terikat dan berada dalam suatu koridor yang telah digariskan oleh aturan hukum. Ketiga nilai dasar tersebut menjadi substansi hukum yang menjadi perspektif dari produk suatu keputusan hukum. Sekarang aku akan menjelaskan tentang hubungan dari ketiga nilai dasar hukum tersebut. Nah, di antara ketiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, terdapat suatu ketegangan atau yang disebut dengan Spannungsverhältnis. Nah, kenapa sih Spannungsverhältnisnya ini dapat terjadi? Jawabannya adalah karena di antara ketiga nilai dasar tersebut, terdapat suatu tuntutan yang berbeda satu sama lain, sehingga ketiganya itu memiliki potensi untuk saling bertentangan. Apabila aku mengambil satu contoh nilai, yaitu nilai kepastian hukum, maka sebagai nilai, ia akan menggeser nilai keadilan dan nilai kemanfaatan ke samping. Menurut Gustav Radbruch, jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, kita harus menggunakan dasar atau asas prioritas, di mana prioritas pertama itu selalu jatuh pada nilai keadilan, kemudian di prioritas kedua adalah nilai kemanfaatan, dan di prioritas ketiga adalah nilai kepastian hukum. Namun, terdapat perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad Ali. Ahmad Ali setuju dengan prinsip prioritas, namun ia tidak setuju dengan urutan prioritas yang disampaikan oleh Gustav Radbruch. Menurut Ahmad Ali, akan lebih realistis jika kita menganut asas prioritas yang kasuistis. Maksudnya adalah ketiga nilai dasar hukum diprioritaskan sesuai dengan kasus yang sedang dihadapi.
Menurut Ahmad Ali, jika asas prioritas kasuistis ini yang dianut, maka sistem hukum kita akan terhindar dari berbagai konflik yang tidak terpecahkan. Nah, ketegangan ketiga nilai dasar hukum tersebut muncul pada saat hukum tersebut diterapkan dalam proses persidangan di pengadilan. Hal ini terjadi karena dalam proses penerapan hukum di pengadilan, terdapat faktor yang mempengaruhi para penegak hukum. Di antaranya adalah norma yang berlaku bagi mereka yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang, serta kekuatan sosial dan pribadi. Di sini saya mau menjelaskan atau menggambarkan mengenai contoh dari kasus Spanoveltis. Mungkin teman-teman sudah menyimak video sebelumnya mengenai apa itu Spanoveltis. Teman-teman tahu nggak sih, Spanoveltis itu terjadi loh di Indonesia. Tepatnya menimpa salah seorang nenek tua bernama Nenek Mina. Nenek Mina ini resmi menjadi tersangka atas pencurian 3 buah kakao dari salah satu perusahaan yang berada di Banyumas, Jawa Tengah. Mungkin teman-teman nanya, di mana ya letak Spanoveltisnya? Oke, sekarang kita kupas. Jadi, letak Spanoveltis itu terjadi pada saat keputusan hakim yang saat itu dipegang oleh Bambang Lukmono. Hakim Bambang Lukmono resmi menyatakan Nenek Mina sebagai tersangka. Jika teman-teman cermat dalam hal ini, hakim tersebut lebih menitik beratkan kepada 3 nilai dasar Gustav Redbruch, yakni nilai dasar kepastian hukum, yang mana dalam pengambilan nilai ini tidak mementingkan pertimbangan sosial, keadaan ekonomi, maupun alasan mengapa seseorang tersebut melakukannya. Teman-teman tahu nggak sih, kenapa kalau dari kepastian hukum tidak melihat poin-poin tersebut? Karena apabila kepastian hukum tidak ditegakkan, maka akan banyak orang yang mengulangi perilaku yang dilakukan oleh Nenek Mina. Oleh karenanya, keputusan hakim ini dianggap sebagai efek jera agar tidak adanya orang yang mengulangi kembali apa yang dilakukan oleh Nenek Mina. Mungkin teman-teman nanya, loh kok gitu sih? Kan kasihan Nenek Mina udah tua. Eits, tenang teman-teman. Untuk mengkaji sebuah kasus yang dialami oleh Nenek Mina diperlukan 3 aspek dari masing-masing aspek yang berbeda. Yang pertama ada aspek sosiologis, yang kedua ada aspek filosofis, dan yang terakhir ada aspek yuridis, di mana masing-masing ketiga nilai dasar tersebut memiliki tuntutan yang berbeda. Oh ya, ada sedikit info yang tertinggal. Nenek Mina terjerat dengan pasal 362 KUHP. Meskipun dari artikel yang saya baca, banyak yang menyatakan pendapatnya bahwasannya Nenek Mina kenapa nggak dikenakan pasal 364 aja? Kan pencurian Nenek Mina itu bersifat ringan. Tapi teman-teman, pada pasal 364 mensyaratkan bahwasannya barang yang diambil tidak boleh kurang dari Rp25. Sedangkan harga kakao tersebut sebesar Rp30.000 yang saat itu per kilogramnya seharga Rp2.000. Dari kasus ini kita dapat belajar bahwasannya dalam mengkaji sebuah permasalahan hukum itu tergantung kepada nilai dasar dengan tuntutannya masing-masing. Oleh karenanya, untuk teman-teman yang nantinya akan menjadi seorang hakim, dimohon untuk mempertimbangkan ketiga aspek atau 3 landasan dari 3 nilai dasar Redbruch. Jangan lupa ya. Dan aku akan menyampaikan tentang kesimpulan. Dari apa yang telah kami sampaikan, keadilan berasal dari kata adil, atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif, dan tanpa adanya keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum itu boleh dan tidak boleh. Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari sebuah peraturan hukum yang tertulis, contohnya Undang-Undang Dasar, dan juga ada peraturan hukum yang tidak tertulis. Nah, di antara ketiga nilai dasar yang telah disampaikan, terjadi Spannungsverhältnis atau ketegangan antara 3 nilai tersebut. Kenapa hal tersebut dapat terjadi? Karena pada setiap nilai dasar tersebut memiliki tuntutan yang berbeda pada masing-masingnya. Oleh karena itu terjadinya Spannungsverhältnis atau ketegangan di antara 3 nilai dasar tersebut. Nah, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.